Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bis sunnati sahibi khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bid-din wa hadda bihadiyil mubin wa ihtada bihadiyil mubin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu alazim. Jamaah rahimakumullah, sejenak marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpah nikmat yang telah kita rasakan dan terus akan kita rasakan. Tentu dengan nikmat inilah kita bisa berada di sini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Kenapa dikatakan demikian? Sebab apa yang kita miliki, gerak yang kita miliki sesungguhnya adalah nikmat dari Allah. Tangan yang bisa digerakkan, kaki yang masih bisa dilangkahkan, mata yang masih bisa digunakan untuk melihat, telinga masih digunakan untuk mendengar. Semuanya adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Tidak sedikit orang yang masih punya kaki tapi tidak bisa digunakan. Banyak orang yang masih punya tangan tapi tangannya tidak bisa digunakan. Mata tidak bisa digunakan untuk melihat. Demikian juga hal-hal yang lain. Oleh karenanya kita yang masih diberikan kesempurnaan, marilah kita manfaatkan kesempurnaan ini untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Gunakanlah mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, baca Quran dan sebagainya. Gunakan kaki kita untuk melangkah ke hal-hal yang baik. Gunakan pikiran kita untuk berpikir yang baik. Dan tentu itulah bentuk-bentuk syukur kepada Allah. Sebab barangkali ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita mungkin belum seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang ada di badan kita saja, belum nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pembawa rahmat dan pembawa pemberi syafaat nanti kelak di yaumil jasad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita warga negara Indonesia tengah berada di tahun politik. Sebentar lagi kita akan merayakan pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pada tahapannya nanti akan memilih presiden dan wakil presiden. Situasinya sudah terasa mulai menghangat atau bahkan memanas. Bukan hanya di kalangan elit di kota-kota besar, bahkan arusnya sudah terasa hingga pelosok kampung. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagi kita pemilu bukanlah barang baru. Beda pilihan adalah biasa dan sesuatu yang wajar di alam demokrasi. Akan tetapi perbedaan pilihan jangan sampai menimbulkan keretakan, apalagi perpecahan dalam tatanan kehidupan masyarakat kita. Jadikan perbedaan sebagai anugerah. Tetaplah tersenyum
penuh simpati. Jangan sampai membuang muka, apalagi saling marahan. Karena marah adalah awal malapetaka dan awal dari sebuah kehancuran. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, berikan aku nasihat agar aku selamat." Beliau menjawab, "Janganlah kau marah." Dan beliau mengulang-ulang jawaban itu, "Janganlah kau marah." Hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Berilah aku nasihat. Qala la taghdab. Jangan marah. Faradda miraran, maka Rasulullah mengulang-ulang jawaban itu. La taghdab. Jangan marah. Jangan emosi. Jangan emosian. Jangan naik darah. Rawahul Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah berkata kepada Abu Darda, "La taghdab, falakal jannah." Jangan kau marah, kau akan memperoleh surga. Artinya sabar, pahalanya adalah surga, dan marah itu adalah api. Riwayat At-Tabrani. La taghdab, jangan marah. Jauhilah hal-hal yang menyebabkan kamu marah. Kemarahan adalah di dalam jiwa yang mengarah kepada keinginan untuk berbuat kekerasan dan dendam. Jamaah rahimakumullah, dari hadis di atas tentang marah ada 8 poin yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, seorang mukmin adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji, berhias dengan kebaikan dan rasa malu, berpakaian tawadu dan sayang kepada sesamanya, bukan seorang pemarah. Yang kedua, seorang mukmin orang yang mampu menahan amarah, artinya sabar. Kesabaran adalah kunci kemenangan dan keridhaan dari Allah. Poin yang ketiga, kemarahan merupakan kumpulan kejahatan. Sebaliknya, mengendalikan amarah adalah kumpulan kebaikan. Yang kelima, kemarahan adalah kelemahan, sementara kebaikan adalah kekuatan. Kesabaran adalah kekuatan. Cepat marah merupakan tanda kelemahan seseorang, meski ia memiliki tangan yang kuat dan badan yang sehat. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam gulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Poin yang kelima, marah adalah akhlak yang tercela, tabiat yang buruk, dan senjata yang merusak. Jika seorang terperosok ke dalam marah, maka akan berdampak buruk bagi dirinya dan masyarakat yang dia pimpin. Yang keenam, penyebab kemarahan sangat bervariasi. Di antaranya sombong, merasa tinggi hati, membanggakan diri, menghina orang lain, banyak bercanda, suka berdebat, melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat. Poin yang ketujuh, marah yang harus dijauhi oleh setiap muslim adalah marah yang didasari dendam. Adapun marah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala atau marah karena membela kehormatan kaum muslimin yang diinjak-injak, maka marah seperti itu adalah marah yang terpuji. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yuzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi suduri qaumin mu'minin wa yuzhib ghaidha qulubihim. Perangilah mereka, orang-orang yang menghina agama Allah,
Niscaya Allah akan menyiksa mereka melalui tangan kamu, dengan pemberontakan kamu. Dan dia akan menghinakan, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong dengan tanganmu. Yang kedelapan, orang yang marah bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika dia sedang marah, dia merusak harta orang lain atau merusak milik umum, maka dia harus menggantinya. Jika dia membunuh seseorang, maka dia harus dihukum atau dikisos. Jika dia bersumpah dalam keadaan marah, maka sumpahnya sah dan harus melaksanakan sumpah itu. Bahkan jika dia mengucapkan talak atau cerai kepada istrinya dalam keadaan marah, maka dia sungguh benar-benar telah menceraikan istrinya. Artinya tolaknya sah. Jamaah Jumat rahimakumullah, mencegah kemarahan. Marah merupakan tabiat dan bawaan manusia. Akan tetapi seorang muslim yang senantiasa berhubungan dengan Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak marah, yaitu dengan cara pertama, menjauhi semua perkara yang dapat menimbulkan kemarahan dan meredam jika kemarahan telah meledak. Kemudian yang kedua, untuk mencegah kemarahan, yaitu dengan cara menghentikan bicara. Karena dengan tetap bicara sangat mungkin kemarahannya bertambah. Rasulullah SAW bersabda, jika di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud. Dan cara yang ketiga adalah berwudu. Sabda Rasulullah, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Jika di antara kalian marah, maka berwudulah untuk memadamkan api itu. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatu wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina fi Filistin. Allahumma anjih ikhwanina al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinat ala qulubihim. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa billah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.